Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami kembali mengingat bagaimana Tuhan Sang Pengharapan kami. Tuhan bangkit mengalahkan maut sehingga memberikan kami pengharapan bahwa kami pun akan dibangkitkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini biarlah kembali firman-Mu berbicara dan memberikan kami semua pengharapan yang ada di dalam kebangkitan Kristus, bangkit di dalam kemenangan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Paskah itu seperti bertolak belakang saudara dengan Jumat Agung. Biasa Jumat Agung digambarkan dengan gambaran yang kelam, gambaran yang gelap, gambaran yang seolah-olah satu penderitaan, satu hal yang menyakitkan, memilukan. Tapi tentu di balik penderitaan itu ada kabar sukacita, saudara ya. Semakin kita bisa menghargai anugerah itu adalah ketika kita bisa melihat bagaimana ada penderitaan di dalam hidup kita. Misalnya, saudara ya, orang yang selalu sehat, dia akan sulit sekali menghargai kesehatannya. Tetapi kalau satu waktu dia sakit, atau dia melihat orang yang sakit, maka dia bisa tahu bahwa kesehatannya itu sungguh berharga. Nah saudara, Paskah hari ini saudara ya, digambarkan sebagai cahaya yang terang saudara, cahaya yang bersinar, satu pengharapan pada murid-murid itu yang boleh dinyatakan bagi kita semua. Sehingga kalau boleh menyambung khotbah Jumat Agung ya, ketika contoh Desi mengingatkan kita gambaran Tuhan Yesus yang penuh derita dan penderitaan, yang mengingatkan kita bahwa dosa kita itu harus ditanggungnya. Tetapi hari ini kita mendapatkan satu gambaran yang lengkap, Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut itu, mengalahkan dosa itu, sehingga dia boleh memanggil kita dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nah mari saya mengundang kita untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan. Saya akan memandu kita saudara ya, saudara bisa perhatikan, karena di dalam ayat-ayat ini menarik saudara ya, keempat Injil mencatat. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik sebenarnya tidak gampang mengharmonikannya saudara ya. Karena memang itulah keunikan Injil kita saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat satu kisah yang sama, namun seringkali kita bingung kok ceritanya agak beda ya. Nah tapi kita lihat, karena memang saksi mereka yang mencatat firman Tuhan itu saudara, kadang mereka mencatat dari sudut pandang mereka atau saksi langsung mereka, saudara. Sehingga mereka mencatat itu seperti misalnya ada kecelakaan ya. Kita baca koran kejadiannya sama, tapi kadang ada yang bilang gitu ya, oh ada satu ambulan yang jemput. Ternyata pas dia catat ambulan yang pertama sudah pergi misalnya gitu saudara. Nah saya ajak saudara baca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Nah di TB1 saudara ditambahkan pergi ke kubur saudara. Sebenarnya maksudnya sama saja saudara ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Saya berhenti dulu di sini saudara ya, kita memahami kisahnya sehingga kita dapat memaknai dengan benar. Saudara, sekarang orang kadang bingung saudara, 3 hari, bagaimana bisa 3 hari itu dihitung hari Jumat, Minggu bangkit? Kok bisa 3 hari? Sehingga tidak heran kalau saudara searching di Google, ada yang mencoba menafsirkan Yesus itu meninggal di hari Rabu. Itu baru pas 24 jam dia ada di dalam kubur. Nah sehingga kita agak keliru Jumat Agung itu sudah bisa jadi Rabu Agung seharusnya. Karena menghitung minggu mundur 3 hari itu kenanya Rabu gitu saudara misalnya. Namun saudara saya tetap berpegang bahwa orang Yahudi menghitung hari berbeda dengan kita. Kita menghitung hari itu dimulai jam 12 saudara 00 sampai kemudian berakhir itu 23.59 itu adalah 1 hari penuh. Tetapi orang Yahudi saudara ketika mencatat 14 Nisan itu adalah tanggal kematian Yesus, itu kalender modern kita menyatakan Yesus mati pada Jumat jam 3 sore.
Nah, Jumat jam 3 sore itu adalah hari yang dimulainya pada hari Kamis jam 18.00. Hari pertama orang Yahudi itu adalah jam 6 sore. Sampai hari Jumat 1759 itu masih tanggal 14. Nah, ini adalah hari pertama kematian Yesus, masih di dalam hari itu. Lalu kemudian tanggal 15 Nisan yang adalah Sabat, saudara ya. Sabat itu Sabtu. Tapi jangan keliru, Sabtunya bukan hitungan Sabtu kita dari jam 00 sampai 2359, bukan, saudara. Sabat orang Yahudi itu dihitung dari hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 17.59. Itulah kenapa, saudara, Tuhan Yesus itu cepat-cepat diturunkan, dimasukkan ke kubur, karena kalau sudah Sabat mereka nggak boleh kerja. Sehingga sebelum jam 6 semua pekerjaan harus beres, harus selesai, saudara. Nah, itulah kenapa kemudian dimasukkan ke dalam kubur pada hari yang kedua, 15 Nisan itu, saudara. Lalu kemudian kapan hari ketiga itu dihitung? Yaitu mulai Sabtu jam 6 sore sampai Minggu 17.59. Nah, kebangkitan itu kemungkinan pagi-pagi benar itu Minggu jam 6 sore. Jadi kalau dicatat di sana mereka belanja dulu, ini sepertinya kayak pasar subuh gitu, saudara ya. Jadi selesai Sabat jam 17.59 hari Sabtu, subuhnya ya, Minggu subuh itu mereka sudah belanja untuk membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Nah, sehingga kita bisa melihat ia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu berikutnya, saudara, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun ketika mereka melayang pandang, nah ini TB2 unik, saudara ya, melayang pandang ini apa itu? Tapi TB1 katakan itu melihat dari dekat. Tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar, saudara. Nah, saudara, kuburan beda dengan kuburan kita di Indonesia, saudara ya, yang dikubur dalam tanah. Jadi kalau ke kubur itu ya jenazahnya di dalam tanah. Tapi pada waktu itu kuburan ditaruh di bukit batu, saudara. Ini saya pernah lihat itu kayak mungkin di Toraja, tapi kurang mirip, saudara. Nah, kemudian kubur itu, saudara, ditutup oleh batu besar. Karena memang bukan untuk dibuka tutup sebenarnya, saudara ya, fungsinya. Batu besar itu ditutup untuk menyegel. Bahkan kalau di catatan Alkitab atau Injil, saudara, Herodes memerintahkan bukan hanya disegel oleh batu, tapi juga disegel oleh cap kerajaan, saudara ya. Sehingga memastikan bahwa kuburan itu sekalipun sudah tidak mungkin dibuka, ingat belum ada eksavator, saudara ya, harus perlu banyak orang dan mungkin harus dihancurkan itu batunya, saudara. Tapi juga tetap disegel, supaya memastikan bahwa mayatnya atau jenazahnya tidak dicuri. Lalu nanti dibilang Yesus sudah bangkit, padahal jenazahnya dicuri, saudara. Sehingga saudara, ketika perempuan-perempuan ini datang, mereka itu mau memberikan rempah-rempah. Kemungkinan mereka ini baru sadar, saudara ya. Loh, kita ini kuburnya itu kan sudah ditutup. Nah, memang saudara ya, di kuburan-kuburan tertentu itu dibiarkan terbuka sampai 3 hari supaya mereka kalau kena Sabat itu, saudara ya, karena waktu Sabat mereka tidak sempat memberi rempah-rempah. Ingat harinya itu sama. Sehingga besoknya mereka baru bisa beli rempah-rempah. Mestinya itu terbuka. Jadi mereka punya waktu. Tapi mereka tidak punya waktu, sehingga mereka sampai di depan kubur itu baru ingat, saudara. Nanti kayak apa bukanya nih? Siapa yang akan menggulingkannya? Karena beratnya itu diperkirakan antara 1,5 sampai 2 ton. Dan jangan berpikir ada relnya gitu ya, apalagi remote otomatis tuh. Tidak, saudara, ini sesuatu yang tidak mungkin mereka singkirkan. Tapi mereka dengan iman, saudara, ya sudah nanti datang sana, lihat bagaimana caranya. Mungkin mereka berpikir kalau tidak bisa di dalam ya di luar saja misalnya gitu. Tapi mereka kaget ketika melihat batu itu sudah bergeser atau sudah terguling. Lalu kita lanjutkan, saudara. Ayat 5, mereka masuk ke dalam kubur itu dan melihat seorang muda. Nah, Matius 28 ayat 2 menjelaskan bahwa seorang muda yang mereka lihat ini adalah malaikat Tuhan yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Atau Matius 28 ayat 2 bilang duduk di atas batu. Tapi menarik saudara, Lukas 24 ayat 4 dikatakan bahwa ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian berkilauan. Dan mereka sangat terkejut. Nah di sini saudara kita mulai, jadi 1 apa 2 sih gitu ya saudara ya. Nah seperti saya bilang tadi saudara, pencatatan ini mereka mewawancarai para saksi saudara ya. Sehingga ada 3 yang datang gitu saudara ya. Sehingga mungkin yang satu melihat yang malaikatnya satu, yang satu melihat 2 saudara, itu tidak masalah saudara ya. Tetapi saudara, untuk mengharmoniskan atau untuk mencocokkan, bukan dicocok-cocokkan sengaja saudara, tapi tampaknya memang ada 2 malaikat dan satu berdiri di atas batu itu dan satu ada di dalam saudara. Nah sehingga inilah yang mereka lihat, malaikat Tuhan itu. Dan kalau Matius atau Markus mencatat ini orang muda, malaikat itu terlihat seperti seorang yang muda. Lalu ayat 6 katakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan terkejut. TB1 kembali diperbaiki, saudara, takut. Kenapa saudara? Ini menarik, karena memang kata terkejut ini lebih dalam daripada takut. Saudara. Ketakutan itu, misalnya saudara ya, bisa jadi kita takut gelap. Tapi kita tidak tahu ada apa di dalam gelap itu. Atau kita takut, apalagi ketakutan saudara ya, takut sesuatu tapi sebenarnya kita ketakutan itu tidak ada barangnya atau tidak ada wujudnya. Nah itu bisa digambarkan dengan ketakutan saudara. Takut ke kamar mandi malam-malam padahal tidak ada apa-apa misalnya. Nah tapi terkejut ini ketakutan yang muncul karena melihat wujudnya saudara, bendanya atau orangnya. Nah boleh dibayangkan misalnya kalau takut hantu ini langsung ngelihat gitu saudara ya. Jadi betapa terkejutnya mereka sehingga kata Yunaninya ini menggambarkan ada teror di dalam diri mereka, ada satu ketakutan yang membentuk semacam nuansa horor itu sudah dalam dirinya, karena dia melihat sesuatu yang, atau beberapa terjemahan Inggris katakan amaze, mengagumkan, yang membuat mereka itu bergetar saudara. Tapi di sini orang muda itu tahu apa kondisi mereka atau malaikat itu dan berkata, jangan terkejut. Kalau bahasa Banjar jangan terkajut gitu saudara. Kamu mencari Yesus bukan, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan atau bangkit saudara ya. Memperbaiki terjemahan ini menjadi bentuk pasif, dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lalu Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai atau menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah saudara, kalau kita baca ayat 8 ini dari konteks Markus saja, maka seolah-olah mereka ini lari kemudian pulang ke rumah dan tidak ngomong kepada siapapun. Tapi Matius menjelaskan bahwa mereka dengan takut dan dengan sukacita yang besar berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid yang lain. Sehingga kita dapatkan kisah itu saudara ya, murid-murid yang laki itu kemudian mendengar itu ngecek gitu saudara. Atau bahkan catatan yang lain mengatakan mereka ketemu Yesus dalam perjalanan pulang. Tapi inilah yang terjadi saudara, mereka terkejut dan kaget padahal itu semua sudah dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka diminta untuk pergi memberitakan kabar itu kepada para murid dan juga kepada Petrus. Nah saya harap saudara dapat konteks kisah ini, lalu kemudian kita masuk di dalam perenungan kita. Saudara, mati dan hidup lagi. Kristen atau kita saudara ya, menjadi satu berita yang utama bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dia adalah pribadi yang mati dan bisa bangkit. Tuhan yang mana atau pribadi mana yang bisa seperti itu? Tapi ternyata bisa dijawab saudara, ada. Yang pertama dari Alkitab sendiri. Lazarus adalah pribadi yang bangkit dari kematian sebelum Yesus. Jadi Yesus bukan yang pertama saudara kalau bicara tentang mati dan hidup lagi.
Bahkan saudara, saya waktu cari berita, sebenarnya ada satu berita dari Indonesia tapi ternyata hoax saudara ya, tentang seseorang di Bogor yang pura-pura mati saudara ya, supaya dapat asuransi ceritanya. Akhirnya ditangkap saudara ya. Tapi ada satu catatan dari India saudara yang menarik, dia mati 7 menit. Bukan 3 hari saudara, 7 menit. Bernama Shiv Grewal saudara ya. Dia dinyatakan meninggal oleh dokter karena detak jantung sudah tidak ada ya. Tentu sebelumnya itu bukan hanya 7 menit itu sudah, sebelumnya itu menurun sehingga dokter katakan ya dia meninggal gitu ya. Lalu kemudian dokter sudah lepas semua peralatan, ucapan duka kepada keluarga, pergi gitu ya. Tahu-tahu kelihatan itu saudara, dadanya naik turun pelan gitu ya. Wah, keluarga kaget. Dia hidup lagi gitu ya. Padahal cuma 7 menit saudara. Wah, bagi orang-orang ini satu mujizat, satu hal yang luar biasa. Sehingga ketika dia hidup dia diwawancarain, apa yang terjadi? Kamu lihat apa gitu ya? Apakah kamu naik ke sorga turun lagi gitu ya? Apakah kamu ketemu malaikat lalu bilang malaikat belum waktunya kamu turun lagi? Tapi dia bilang saudara, dia rasakan dia melayang-layang di udara seperti berenang di lautan. Nah, saudara, kita tidak bisa confirm saudara ya cerita ini dari kesaksiannya saja. Sehingga orang-orang merasa dia telah melakukan hal yang luar biasa yang jarang sekali atau tidak ada orang yang pernah demikian. Sehingga banyak orang menjadikannya guru, menjadikannya orang luar biasa, menjadikan pengikut. Banyak orang yang meminta kebijaksanaan dari orang yang pernah mati dan bangkit ini saudara. Tapi ketika kita bicara tentang Yesus Kristus saudara yang mati dan bangkit, apakah sebenarnya Tuhan Yesus pengen bahwa ketika dia bisa mati dan bangkit, dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa, dia punya power itu saudara, supaya orang menyembah dia dan menjadikannya Tuhan misalnya. Atau bahkan seringkali dikaitkan dengan mujizat Yesus yang lainnya saudara. Apakah ketika Tuhan Yesus menunjukkan kemampuannya berjalan di atas air, mengubah 5 roti 2 ikan jadi makanan yang cukup untuk 5.000 orang, dia hanya ingin tunjukkan kuasanya supaya orang itu menghormati dia, menghargai dia, lalu banyak orang ikut dia. Apakah itu tujuannya saudara? Tentu tidak demikian saudara ya. Karena apa yang dilakukan Yesus memang luar biasa. Tetapi ada bedanya saudara, apa yang dilakukan Yesus ini dengan apa yang mungkin saja dilakukan oleh orang-orang luar biasa atau bahkan dalam tanda petik saudara, dalam Alkitab itu penyihir-penyihir dan orang-orang lainnya di dalam catatan Alkitab. Tapi Yesus beda saudara. Ketika dia mati dan hidup kembali, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini, yaitu dia punya makna atau punya dampak dari kematian dan kebangkitannya. Shiv Grewal saudara, orang India yang mati dan bangkit, itu hanyalah menjadi sebuah berita istimewa di koran atau di TV saudara. Tapi tidak ada dampaknya buat kita, tidak ada artinya buat kita. Dia mati dan bangkit ya, Shiv Grewal itu kalau memang demikian, hari ini kita tetap dalam kehidupan kita, tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Sampai saudara kita ketemu pribadi Yesus yang ternyata kematian dan kebangkitannya itu punya dampak, punya efek di dalam kehidupan kita, semua manusia saudara. Inilah yang membedakan kematian dan kebangkitannya dengan kisah kematian dan kebangkitan lain. Nah yang kedua tentu saja saudara ya, yang saya tidak bahas adalah orang yang mati dan bangkit lainnya termasuk Lazarus. Itu habis itu dia mati lagi saudara ya. Dia tidak selama-lamanya bangkit. Tapi Yesus beda. Dia bangkit dan terus hidup sampai hari ini dan dia akan datang kembali pada akhir zaman. Saudara, apa arti kebangkitan Kristus bagi kita? Nah inilah yang mau kita sama-sama renungkan dari firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama saudara, kebangkitannya menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, tapi sebuah awal kehidupan baru. Artinya saudara, kebangkitannya ini menunjukkan bahwa dia menang atas kematian. Saudara, seringkali kita itu menganggap kematian itu habis sudah gitu ya. Selesai kisahnya. Selesai segala sesuatunya itu selesai dengan kematian. Dan saudara, menariknya para murid pun berpikir demikian saudara. Meskipun Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan bangkit. Tapi coba lihat saudara, perempuan itu ke kuburan bawa apa? Bawa rempah.
yang biasa digunakan untuk supaya jenazah itu wangi, saudara. Tidak ada sedikit pun, saudara, gambaran bahwa mereka yakin Yesus bangkit. Misalnya ya, bawain baju ganti. Atau bawain apa, saudara ya. Yang kalau dia yakin Yesus akan bangkit, dia pasti siapkan itu. Tapi apa yang dilakukan para wanita ini? Dia justru malah menganggap ini akan terus mati dan apa yang harus kami lakukan gitu ya. Ibaratnya mungkin kalau zaman sekarang itu sudah disiapkan makamnya, sudah disiapkan upacaranya, saudara. Lo misalnya, ini misalnya ya saudara ya, ada keluarga meninggal terus dia bilang bangkit pada hari yang ketiga. Saya yakin saudara nggak akan siapin beli tanah makam dan lain sebagainya. Lalu nanti dia bangkit gitu. Tapi para wanita ini menariknya saudara, dia datang, dia justru dengan keyakinan bahwa kematian ini sudah akhir, selesai sudah kisah Tuhan Yesus. Sehingga dia datang untuk merempahi mayatnya, merempahi jenazahnya. Berpendapat bahwa kematian itu adalah akhir kisah Yesus dan hanya akan menjadi kenangan. Lalu kemudian mereka harus menjalani hidup seperti biasa kembali. Dan tidak heran saudara ya, kalau ada Alkitab menggambarkan bahwa mereka kembali menjala, mereka kembali melakukan kehidupan masing-masing sebagian dari para murid itu, saudara. Tapi ketika dia bangkit, saudara, ini menunjukkan satu hal yang pasti, bahwa kematian itu bukan akhir hidup seseorang, tapi justru awal sebuah kehidupan baru. Betapa terkejutnya saudara, para perempuan ini ketika mereka mendapati bahwa ini bukanlah akhir kisah Yesus, karya Yesus, tapi ini menunjukkan bahwa ada satu kehidupan baru yang ia janjikan, ia berikan ketika dia mengalahkan kematian itu. Ada satu kehidupan yang baru yang mereka bisa lihat saudara. Bagaimana Kristus itu yang sudah meninggal, bahkan menariknya saudara ya, kenapa 3 hari misalnya ya. Karena ada kepercayaan atau budaya di sana saudara, bahwa kalau orang baru meninggal 1 hari itu ya, itu dianggap jangan-jangan ini mati suri. Atau jangan-jangan dia bisa hidup lagi, misalnya kalau dalam kedokteran tuh mati suri itu saudara ya, sebentar aja berhenti, lalu kemudian dia bisa hidup lagi. Saya tadi malam itu ada cek tentang mati suri itu, menarik saudara ya, ada satu orang meninggal di rumah gitu ya, lalu kemudian dibawa pakai ambulans untuk dibawa ke rumah jenazah. Lalu di tengah jalan, ambulannya ini nabrak lobang. Ini berita beneran saudara. Tergoncang itu mobil, terus si pasien tadi atau si jenazah itu hidup lagi saudara, gara-gara tergoncang. Nah ini dokter Anggarda harus jelasin misalnya, kok bisa gitu ya. Nah masuk berita, hidup lagi gara-gara ambulan nabrak lubang. Nah, saya khawatir ya mobil Mulia Sejahtera jangan sampai nabrak lubang, ini bahaya gitu ya. Nah saudara, itu baru sebentar saudara ya. Sehingga mereka punya satu keyakinan, kalau baru 1 hari jangan-jangan itu hanya mati suri. Jangan-jangan dokternya salah cek gitu ya, belum pasti. Tapi saudara, Tuhan Yesus itu di dalam kubur, itu hari ketiga, artinya memenuhi syarat untuk disebut ini sudah tidak mungkin hidup lagi, dalam arti bukan mati suri. Nah sehingga saudara, ini adalah sebuah kepastian dia sudah mati. Nah ketika kemudian dia hidup, maka bisa dikatakan dia menang dari kematian itu saudara. Sehingga ini menjadi satu pengharapan bagi kita umatnya hari ini. Kalau hari ini kita menghadapi kematian, itu bukan akhir hidup kita saudara. Tapi kita akan dibangkitkan karena Kristus sudah kalahkan maut itu. Kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaannya. Kita akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang baru atau kehidupan yang kekal itu saudara. Saudara, ini bukankah satu berita sukacita bagi kita, saudara? Tuhan Yesus pernah berkata, apa arti kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi kamu binasa? Binasa itu artinya apa? Bukan hanya bicara mati selesai, saudara, tapi bangkit dan dihukum, saudara. Tetapi segala sesuatu itu menjadi berarti ketika kemudian seseorang itu kemudian bangkit dan menerima hidup yang kekal. Saudara, ini arti kebangkitan Yesus bagi kita. Ketika dia hidup, kita punya harapan bahwa kita semua yang percaya, kata 1 Tesalonika saudara ya, kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan dia dalam kerajaan sorga. Wah, bukankah ini satu berita sukacita Paskah saudara? Bagi kita semua, bahwa kita yang percaya kepada kebangkitannya, kita pun akan menang atas kematian. Lalu yang kedua saudara, yang kita renungkan, kebangkitannya itu menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan.
Artinya itu membawa kemenangan atas pergumulan hidup kita. Saudara, ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur itu, saudara, mereka langsung berhadapan dengan satu pergumulan. Apa, saudara? Batu seberat 1,5 ton sampai 2 ton. Mereka bingung, saudara. Bagaimana kita menyingkirkan ini? Tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Para murid sudah menyingkir. Bahkan ada prajurit Roma, saudara-saudara. Tapi mereka tidak lihat karena prajuritnya sudah lari, saudara. Namun saudara, mereka melihat bahwa ketika mereka datang ke kubur, batu itu sudah tersingkir dan malaikat duduk di atasnya. Wah, saudara, ini menjadi satu arti bagi kita hari ini, saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu menyingkirkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita akan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Saudara, ketika kita percaya Yesus, kita selalu diingatkan, bukan berarti bahwa usaha kita akan lancar, mulus, hidup kita akan penuh berkat, uang mengalir terus gitu ya, cuan tidak berhenti itu. Bukan berarti itu, saudara, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika kita mengakui dosa, menjauhi kejahatan, bukan berarti bahwa kemudian kita akan menjadi nyaman, kemudian kita akan penuh dengan materi, kemudian usaha kita semakin lancar, saudara. Tentu itu harapan kita dan bisa jadi terjadi demikian, saudara. Tapi belum tentu itu terjadi, saudara. Bisa jadi, saudara, yang terjadi adalah pergumulan hidup, kesulitan hidup. Nah, tetapi bedanya bagi kita yang percaya akan Kristus yang telah menang dan bangkit itu, saudara, segala pergumulan hidup ini kita bisa hadapi. Kenapa? Karena Kristus itu bangkit, saudara. Dia hidup, dia bukan pribadi yang diam di dalam kubur, lalu kita menghadapi pergumulan ini sendiri, saudara. Dia bukan pribadi yang diam di dalam kubur itu dan tetap di sana mati, tetapi dia pribadi yang bangkit dan berjalan bersama kita menghadapi segala pergumulan. Bahkan terkadang menggendong kita, mengangkat kita. Ketika kita berteriak, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku tidak mampu lagi. Kenapa, saudara, kita bisa katakan itu? Karena dia hidup. Dia bukan pribadi yang mati, stop di sana. Tapi dia hidup sehingga dia bisa mendekap kita, dia bisa memegang tangan kita, dia bisa menggendong kita. Dia menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan kita sehingga pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, dia yang hidup itu. Kitab suci mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah ketelanjangan, entah pedang, entah aniaya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak lagi berada di dalam kubur. Dia telah bangkit dan bersama-sama dengan kita. Ia menolong kita, menopang kita, menguatkan kita. Memberikan kita kemenangan atas pergumulan hidup ini, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa sakit ketika kita sudah percaya Yesus. Bukan berarti kita tidak bisa susah. Tetapi satu hal yang kita tahu, dia yang hidup itu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang bangkit itu membawa kemenangan bagi kita, menopang kita, bahkan menggendong kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Kebangkitan Kristus itu memberikan arah hidup yang baru. Kita bukan hanya menang atas kematian, menang atas pergumulan hidup, tapi menang atas kehidupan ini, saudara. Saudara, tanpa Kristus, tujuan hidup kita itu tidak jelas, saudara. Atau kalaupun kita bisa men-state tujuan hidup kita, maka endingnya hanya sampai di kehidupan ini. Tujuan hidup kaya, raya, makmur gitu, saudara. Atau disebut sedang American Dream itu, saudara ya, uang yang bekerja untuk kita. Tapi hanya sampai situ, saudara. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan kita satu hal yang lebih besar dari itu. Satu hal yang lebih bermakna, lebih berarti, saudara. Nah, tujuan ini yang diberikan kepada perempuan-perempuan itu, saudara, ketika datang. Ayat 7 dan ayat 8 berkata demikian. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus, ia sudah mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Beritakan tentang kabar sukacita ini, bahwa Yesus telah mengalahkan atau menang atas kematian, bahwa Yesus telah menang atas pergumulan hidup. Engkau tidak perlu lagi menggulingkan batu itu, karena Tuhan menopang di sana. Beritakan ini kepada orang-orang lain, dan ini menjadi satu tujuan yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya tadinya berpikir ketika Tuhan Yesus sudah mati,
Apalagi yang harus kami lakukan? Apalagi tujuan hidup kami? Selain daripada kami memikirkan diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu tujuan yang baru ketika ia bangkit. Yaitu memberitakan kabar sukacita bahwa hidup manusia tidak berhenti saat kematian. Ada harapan. Bahwa hidup manusia sekalipun bukan berarti tanpa pergumulan. Ada harapan. Karena Yesus sudah hidup, bangkit, dan ia bersama-sama dengan kita. Dan inilah arah baru yang Tuhan berikan pada kita orang percaya. Nah hari ini saudara, bagi kita yang merayakan kebangkitan Kristus, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita satu visi, satu arah yang baru. Yaitu kita menjadi saksi Kristus bahwa kematian bukan akhir. Bahwa kematian sudah dikalahkan. Dan segala pergumulan hidup yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena ada Yesus. Dan kita hidup dengan satu keyakinan, kita tahu tujuan kita kemana, yaitu tujuan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kiranya pesan Paskah ini menjadi perenungan buat kita semua, dan mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan, terima kasih hari ini berita Paskah, berita kebangkitan Tuhan sudah kami terima. Tuhan, ini bukan hanya sekedar cerita yang fenomenal, cerita yang atau kisah yang hebat, tapi ini adalah satu kisah yang memberi arti makna dalam hidup kami. Bahwa kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus, hari ini boleh punya pengharapan bahwa kematian bukan akhir, bahwa Tuhan sudah menang atas kematian dan membebaskan kami dari kutuk dosa, kuasa maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kami juga dapat menang atas pergumulan hidup ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Kristus sudah hidup dan bangkit dan bersama-sama dengan kami menghadapi apapun yang tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kebangkitan Kristus hari ini memberikan kami arah yang baru, arah yang benar, yaitu kami hidup bukan untuk diri kami, tetapi menjadi saksi Kristus. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami melakukan apapun segala sesuatu, kami adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.